Hey, yeah, 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 let's go, yeah, let's go. Halo guys, jadi aku di sini ya seperti di intro tadi, aku tuh mau ngejelasin konflik di masyarakat. Tapi biasanya pertama konflik tuh ada di rumah dulu kan, lingkungan pertama yang kita temuin ada di rumah, konflik di sekolah, sama di konflik di masyarakat. Nah, konflik tuh sebenarnya apa sih? Kan kayak konflik tuh sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari kan, kayak kita nggak bisa pernah lepas dari konflik. Kayak misal nyenggol bahu orang dikit, kalau misal orangnya lagi bad mood gitu kan, tentunya dia akan langsung marah, kamu kenapa sih? Nah. Jadi konflik tuh singkatnya aja lah, itu dia kayak proses sosial yang dimana salah satu pihak itu tuh kayak berupaya menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan. Itu kayak misal kamu punya pendapat yang berbeda dengan orang lain, nah orang lain itu nggak terima dan dia bukannya meminta saling untuk diskusi, saling ngomong, tapi malah dia berusaha untuk menyingkirkan kita, biar pendapat kita tuh hilang. Kayak kalau aku ngambilnya kayak gitu kan. Nah, jadi kita tuh bisa lihat kayak penyebab konflik itu banyak gitu loh. Kayak yang tadi udah aku sebutin di awal, ada perbedaan pendapat. Kayak setiap orang tuh punya cara berpikir masing-masing dan punya kayak opini gitulah. Dan setiap orang juga kadang lebih mementingkan pendapatnya sendiri dan gak mau dengar pendapat orang lain kayak gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab konflik. Habis itu juga ada perbedaan kepentingan, dimana kayak dua pihak itu menginginkan hal yang sama, cuma itu bisanya diperoleh satu orang. Kayak misal nih, aku pengen roti ini, nah ternyata adekku juga pengen roti ini. Jadi ya rotinya kan tinggal satu, jadi ya udah harus ada yang ngalah. Tapi karena kita nggak mau ngalah, jadi terjadilah konflik kayak gitu. Dan juga ada perbedaan budaya atau kebiasaan gitu kan, dimana norma dan adat yang berbeda-beda. Itu kayak di Indonesia kan kita bermacam-macam kan, norma, budaya, kayak itu pasti memunculkan konflik kalau ada yang saling gak setuju gitulah. Sama juga ada juga kayak kecemburuan sosial gitu kan, temenmu lebih kaya gitu, kayak gitu. Jadi bisa muncul konflik dimana kamu saling iri gitu. Nah, dari banyaknya penyebab konflik itu tentunya ada jenis-jenis konflik kan. Konflik itu kan nggak cuma kayak satu orang dengan satu orang. Jadi konflik itu selain ada konflik individu di mana terjadinya satu orang dengan orang lain gitu, kayak dua teman yang bertengkar karena saling ngejek kayak gitu, itu nggak cuma konflik individu doang. Jenis-jenis yang lain tuh ada kayak konflik kelompok. Biasanya konflik kelompok itu terjadi dengan satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, biasanya tuh persaingan antar kelas. Kalau dulu di zamannya SMP atau SD, konflik kelompok ini biasanya sering terjadi pas aku lagi main bola. Jadi kita semua lagi main bola, karena ada sebuah kecurangan, kita semua langsung jadi berantem gitu. Itu ya konflik kelompok. Nah, habis itu ada juga konflik internal. Nah, konflik internal itu kayak apa ya? Konflik yang terjadi di dalam diri sendiri. Misal nih, aku nih kayak bingung, habis ini aku ngerjain tugas atau main game. Tapi kalau aku nggak ngerjain tugas, deadline-nya besok. Tapi kalau aku nggak main game, rankku turun. Nah, biasanya konflik internal tuh terjadi di pikiran gitu lah. Oh ya, lupa, sama yang terakhir ada konflik sosial. Nah, konflik sosial itu kayak ya konflik masyarakat gitu. Jadi simpelnya tuh kayak perseteruan antar warga kampung. Karena yang satu kampung sini, misal kampung Pak Somad kalah pertandingan bola voli sama kampung Pak Agus. Jadi karena saling nggak ada yang kalah ini gak terima, berantem deh. Biasanya kayak gitu. Jadi ada 4 ya, kok jadi Jawa. Jenis-jenis konflik, kayak konflik individu pertama, habis itu konflik kelompok, habis itu seharusnya yang ketiga itu konflik sosial, baru tuh ada konflik internal. Karena dari satu dengan satu, terus kelompok dengan kelompok, sosial dengan sosial, dan yang terakhir diri sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu kita lihat dulu nih dampak-dampaknya. Konflik itu nggak selalu munculin dampak negatif doang loh. Ada dampak positifnya, penasaran kan? Bentar ya. Nah, oke. Jadi dampak-dampak dari konflik tuh kita mulai aja dari dampak negatifnya kan. Tentunya hubungan kita menjadi renggang tuh sama yang sering terjadi konflik gitulah. Misal aku dengan temanku gitu kan, karena sering terjadi konflik, otomatis ya kita kayak saling benci-membenci gitu. Dikit-dikit ngeliat dia udah kayak anak ini lagi gitu kan. Habis itu
hubungannya renggang, otomatis jadi permusuhan kan. Bisa aja kamu kayak ngajak temen yang lain buat benci dia dengan ngasih tahu POV kamu tentang apa namanya sifat dia ke kamu, padahal nggak semuanya yang dia lakuin jahat ke kamu itu dia sebenarnya jahat, kayak nggak, dia tuh nggak sebenarnya jahat tapi emang jahatnya ke kamu doang gitulah. Habis itu karena semuanya saling udah ikutan benci, ya jadinya nggak ada kerjasama tuh antara satu sama lain kan, karena saling membenci gitu. Nah, dan yang paling bahaya nih, konflik tuh bisa munculin kekerasan, kayak karena udah saling nggak bisa diselesaikan secara baik-baik, secara berbicara gitu kan, ya udah pakai pukul gitu. Ya, jadi harus bisa meminimalisir terjadinya konflik. Nah, terus tadi kan aku bilang ada dampak positifnya juga kan. Dampak positifnya tuh kita tuh bisa tahu cara nyelesain masalah karena ada konflik ini, kayak dia tuh ngelatih kemampuan kita buat problem solving gitu kan. Nah, terus habis itu karena udah ada problem solving, kita bisa tahu nih masalahnya jadi jelas. Kita harus ngelakuin ini, ngelakuin ini. Nah, dari situ ya udah kita bisa saling menghargai, karena konflik tuh bisa diselesaikan secara baik juga. Jangan kayak yang aku bilang tadi pakai pukul-pukulan, no. Nah, sekarang kita coba lihat video konflik di masyarakat. Let's go. Mau bisa nih dia mau nusuk nih. Nih jagoan nih Bang Jago, oi. Bang Jago. Bang Jago. Bang Jago. Terus. Jangan pakai gituan, kecil. Tangan kosong kalau berani. Nah, udah lihat kan videonya, tapi itu kan cuma setengah kan, kayak kurang penjelasan. Nah, jadi kalau mau nyelesain konflik kita harus tahu tuh inti masalahnya tuh di mana. Nah, jadi kalau dari beritanya itu mereka tuh cekcok karena si mobil Grand Max, si mobil putih ini itu nggak sengaja nyerempet yang ngevideoin yang punya taksi. Kayak dia tuh mau nyalip, habis itu nyaris nyerempet gitu taksinya. Nah, jadi karena saling, ya aku nggak tahu ya, mungkin karena lagi macet atau apa, mereka kan otaknya lagi panas gitu kan, jadi mereka langsung adu cekcok gitu. Pertamanya sih adu cekcoknya dari dalam mulut. Si mobil si mobil sopir Grand Max ini nyuruh si sopir taksi buat nepi itu biar bisa nyelesain konfliknya kan. Bukannya selesai malah kembali cekcok mereka. Jadi pertama nih, cara mengatasi konflik, cara menangani atau apa ya, biar nggak terjadi konflik tuh, atau cara menyelesaikan lah, cara menyelesaikan konflik itu tuh pertama kita harus tahu inti masalahnya dulu kan. Kita harus tahu inti masalahnya dulu, masalahnya tuh apa, awalnya tuh apa, kok bisa berantem gini tuh karena apa. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kita tuh juga harus punya kepala yang dingin saat mau menyelesaikan konflik. Kalau kepala kita lagi panas, lagi bener-bener lagi marah, nggak akan bisa coy, nggak akan bisa, karena pas lagi marah tuh kayak kata-katanya ini kayak adrenalinnya tuh lagi bener-bener naik dan pengen banget buat nyelesain masalah dengan cepet. Nah, jadi padahal masalah tuh harus diselesaikan dengan pelan-pelan dan baik secara ngomong gitu, harus benar-benar kayak saling menyampaikan pendapatnya dan habis itu bisa menerima pendapatnya dengan baik. Nah, lanjut tuh ke ceritanya tadi. Karena mereka saling cekcok, si sopir mobil Grand Max ini nggak terima tuh cekcok, langsung dikeluarin pisau tuh. Nah, karena udah dikeluarin pisaunya, otomatis kan di situ ada security kan, dekat situ. Security-nya otomatis melerai mereka. Nah, itu termasuk salah satu cara untuk menyelesaikan konflik. Dimana ada satu orang, satu dengan orang lain itu lagi konflik dan benar-benar lagi panas, harus ada satu orang lagi untuk melerai mereka. Karena nggak perlu satu orang doang sih, bisa lah lebih buat saling nahan gitu kan. Ya biar nggak saling yang mereka lakukan tuh makin bahaya gitulah, kan udah ngeluarin pisau tuh, kalau nggak ditahan kan bisa aja saling bunuh kan. Nah, oke, jadi kelanjutannya karena mereka udah dilerai, dari beritanya sih aku cuma tahu si sopir taksi ini ngevideoin. Nah, videonya tuh dilaporin, ya kan ini videonya kan tadi kan, videonya tuh dikasih ke Polsek Kebayoran Lama buat diproses tuh hukumnya. Kalau hukumnya sih aku juga kurang tahu, cuma karena mungkin udah bawa senjata tajam, ya itu seharusnya udah termasuk bahaya sih. Nah, yaudah, jadi untuk menyelesaikan konflik, pertama kepala kita tuh harus dingin. Kayak gitu. Kepala kita harus dingin, biar nggak berkelanjutan tuh. Karena kepalanya udah dingin, kita tuh harus bisa saling menerima pendapat gitu loh. Jadi kita omongin
masalahnya itu apa gitu kan, dan juga harus saling menghargai. Nah kalau emang nggak bisa kayak masih tetap panas, harus ada yang lerai. Nah jadi gitu guys, cara menyelesaikan konflik dan studi kasus gitulah. Thank you guys. Begituan kecil, tak kosong kalau berani.